Jika musim lalu Barcelona menyapu bersih gelar domestik, musim ini tentunya akan sangat berbeda. Mengapa bisa demikian? Karena pastinya para rival tak tinggal diam begitu saja. Bursa transfer adalah masa setiap tim untuk mengevaluasi skuadnya. Untuk Barcelona, mereka telah mendatangkan Joan Garcia hingga Marcus Rashford, dan melepas Inigo Martinez ke Al Nassr. Sedangkan Real Madrid, mereka mendatangkan Trent Alexander-Arnold hingga Dean Huijsen, dan melepas Luka Modric ke AC Milan. Dalam video ini, saya akan menganalisa peta persaingan La Liga musim ini antara Barcelona dan Real Madrid. Mari kita simak. Kita awali dengan Barcelona. Mereka memulai musim dengan kemenangan 3-0 melawan Mallorca. Tapi itu baru awal yang baik. Hansi Flick nyatanya tidak senang dengan penampilan timnya dalam kemenangan tersebut, dan mengakui bahwa timnya bermain dengan intensitas 50% dari biasanya. Namun dalam konteks yang lebih luas, gaya bermain Barcelona masih sama seperti musim lalu. Yakni kemampuan untuk menghancurkan tim lawan dengan kehebatan pemain tengahnya, dan pemain sayap yang berbahaya. Di laga pembuka itu, Raphinha melanjutkan performanya dan kembali mencetak gol, atau gol pertamanya musim ini. Sedangkan Lamine Yamal, ia mencetak gol dan assist yang meyakinkan. Dengan nomor punggung 10 barunya, kita mungkin memasuki era yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Selain itu, Hansi Flick juga memberikan indikasi di sini. Ketika ditanya mengapa ia memainkan Eric Garcia daripada Jules Koundé, ia pun berkata, ini bukan karena Koundé cedera, melainkan betapa bagusnya Eric Garcia selama pramusim dan sesi latihan. Ada persaingan ketat untuk memperebutkan tempat utama di tim Barca, dan itulah yang membuat mereka bersaing untuk menjadi yang terbaik di dalam tim. Mereka menang 3-0 tanpa Lewandowski di lini serang. Dan saat ia tersedia kembali, Hansi Flick harus memutuskan apakah ia akan mengandalkan kembali Ferran Torres, atau langsung memasukkan Lewandowski ke dalam tim. Ditambah dengan bergabungnya Marcus Rashford, kini ada kedalaman di lini serang tim. Raphinha dan Yamal tetap menjadi starter utama musim ini. Tapi pada intinya, Rashford bisa menjadi solusi di sayap maupun di penyerang tengah. Di lini tengah, persaingan untuk memperebutkan starter semakin ketat. Fermin Lopez yang diisukan pindah ke Chelsea tetap menjadi nama yang dipilih. Flick juga punya opsi untuk memainkan Dani Olmo, Gavi, begitu pula dengan Marc Casado. Semua ini berarti, pelatih Jerman itu dapat melakukan perubahan pada timnya untuk setiap laga yang dimainkannya, dan masih memiliki cukup pemain berkualitas untuk merepotkan tim lawan manapun. Namun kerugiannya ialah, mereka kehilangan Inigo Martinez yang tampil solid musim lalu, dan itu pertanda bahaya bagi sisi pertahanan El Barca. Namun, Flick menanggapinya dengan tenang. Ia masih bisa mengandalkan Ronald Araujo dan Christensen di lini belakang. Namun tetap saja, mereka berdua berbeda dengan Inigo Martinez. Untuk posisi penjaga gawang, nampaknya telah teratasi dengan kedatangan Joan Garcia dari Espanyol. Kiper utama La Furia Roja itu kini menjadi starter tim, dan mencatatkan clean sheet pada debutnya. Tetapi intinya adalah, tim terlihat sangat siap dari segala aspek dan mereka mengerti tujuannya. Bermain di klub seperti Barca, memenangi gelar juara adalah target utama setiap musim. Tetapi untuk menempuh jalan ke sana tidaklah mudah, bahkan dengan skuad dan pemain yang mereka miliki saat ini. Membahas kekuatan Real Madrid musim ini, semuanya terasa baru di Bernabeu. Tapi di saat yang sama, ini adalah hasrat lama yang membara untuk kembali berjaya lagi. Di laga pembuka La Liga, mereka memulai musim dengan skor 1-0 melawan Osasuna. Anda mungkin menduga ini bukan penampilan terbaik klub musim ini, tetapi tetap saja ini adalah 3 poin penting untuk memulai musim baru berkat penalti voucher Kylian Mbappe. Namun, pelatih baru Xabi Alonso telah menegaskan hal ini dengan sangat jelas. Ia ingin menciptakan tim Los Blancos yang beridentitas dan berkarakter, yakni sesuatu yang kurang mereka miliki musim lalu di eranya Ancelotti. Bisa dibilang, musim lalu merupakan musim yang mengecewakan bagi Real Madrid. Sekarang dengan Alonso, visi dan misinya jelas berbeda. Mbappe harus beradaptasi secara kolektif untuk bisa masuk ke tim inti, dan ia harus berbuat lebih banyak lagi karena tim ini tidak lagi berfokus pada sisi individualitas pemain. Kita sudah melihat Alonso melakukan pergerakan besar di bursa transfer.
Mereka mengontrak Trent Alexander-Arnold untuk menambah kedalaman di posisi bek kanan. Di posisi bek kiri, mereka juga merekrut Alvaro Carreras dari Benfica. Itu berarti 2 bek sayap baru untuk mengatasi kekurangan musim lalu. Selain itu, ada bakat muda dari Argentina yang jadi rebutan klub-klub top Eropa. Ia adalah Franco Mastantuono, pemain berusia 18 tahun yang sangat dinantikan aksi-aksinya. Dengan ketiga pemain baru ini, pastinya akan menutupi permasalahan mereka yang terjadi musim lalu. Namun, itu semua tergantung bagaimana Xabi Alonso memanfaatkan potensi mereka semua. Tidak hanya dengan pemain baru, Alonso juga melihat Arda Güler bisa mengeluarkan potensi terbaiknya di lini tengah tim. Di lini serang, Alonso punya pemain lain yang perlu dipertimbangkan dalam sistemnya. Gonzalo Garcia. Ia adalah bintang Real Madrid di Piala Dunia antar klub, dan pemain nomor 9 sejati yang tahu cara bermain di posisi tersebut. Ia menggabungkan gol-gol dengan permainan kolektif yang luar biasa, dan bekerja keras untuk menekan lawan serta menutup ruang. Ia telah berkembang pesat sehingga klub memutuskan untuk tidak meminjamkannya ke klub lain. Dengan begitu, lini serang El Real kini memiliki nama-nama Kylian Mbappe, Vinicius, Rodrigo, Endrick, Brahim Diaz, dan Gonzalo Garcia dalam satu tim. Kombinasi skuad ini pastinya menakutkan bagi lawan dengan satu tujuan, yakni kembali menjadi juara Spanyol. Musim lalu bukan sekadar bencana bagi Madrid. Namun itu sungguh memalukan lantaran mereka kalah 4 kali dari Barcelona, termasuk di 2 laga final terpisah. Hal itu tentunya tidak boleh terulang kembali. Mengalahkan Barca bukan hanya sekedar gengsi, tetapi juga tentang menunjukkan kemampuan di setiap pertandingan yang mereka mainkan. Seperti yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun, kedua tim itu terus mendominasi La Liga. Namun, ada aspek lain dari rivalitas El Clasico ini yang membuat menarik ditonton musim ini. Lamine Yamal dengan nomor punggung 10 yang baru, begitu juga dengan Kylian Mbappe di Real Madrid. Rivalitas ini telah dimulai musim lalu, dan kali ini kita bisa melihatnya lagi secara langsung. Nama Kylian Mbappe sudah menarik perhatian semua orang selama 1 dekade belakangan. Dan hal yang sama juga terjadi pada Lamine Yamal sekarang. Di usianya yang baru 18 tahun, ia sudah digadang-gadang akan memenangkan Ballon d'Or tahun ini. Mereka berdua adalah pemain terbaik di planet ini, dan La Liga bisa menjadi ajang persaingan ketat antara dua tim untuk memperebutkan gelar juara musim ini. Sejak musim 2008-2009, Barcelona dan Real Madrid telah memenangkan La Liga sebanyak 15 kali dari 17 kali juara. Satu-satunya tim yang mematahkan monopoli di antara keduanya adalah Atletico Madrid pada musim 2013-14 dan 2020-21. Mungkin hanya ada 2 tim kuat di Liga, tetapi itu tidak mengurangi fakta bahwa Liga Spanyol tetap menarik dan menghibur untuk ditonton. Itulah ulasan mengenai peta persaingan antara Barcelona dan Real Madrid yang telah kita simak bersama. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi juara La Liga musim ini? Ketik jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.